Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran kearsipan, namun masih tetap secara daring ya anak-anak ya. Jangan bosan anak-anak ya. Insya Allah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka seperti biasanya. Anak-anakku, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jangan lupa senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang sudah kita nikmati, ya, walaupun itu menyakitkan atau menyenangkan, tetap kita harus bersyukur. Anak-anak, kita lanjutkan materi perlengkapan dan peralatan kearsipan minggu kemarin. Ini adalah lanjutannya, ya. Tolong disimak betul-betul video pada pagi hari ini. Nanti tolong dicatat di buku tulis kalian yang rapi ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, masih ingat ya visi SMK Wedasim apa anak-anak? Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Unggul artinya apa? Kalian harus punya kecakapan yang lebih tinggi, lebih baik ya. Nah, makanya nanti akannya muncul generasi yang bagus ya. Kemudian cerdas artinya smart ya. Kalian harus tanggap. Kalau mungkin ini materi belum terangkan atau Bapak Ibu lainnya terangkan, kalian belum paham, kalian silakan ya bertanya atau mungkin mencari sumber yang lain yang lebih kalian pahami, nggak apa-apa ya. Mandiri itu tadi ya, artinya mempunyai kemampuan sendiri ya, tidak selalu bergantung pada orang lain, namun tetap ya meminta petua atau petunjuk dari orang yang lebih mampu ya. Kemudian tetap berhaluan ahlus sunnah wal jamaah artinya mempunyai akhlak yang baik ya, punya etika ya, unggah-ungguh kok bahasa Jawanya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, lanjutnya kartu tunjuk silang. Apa Bu kartu tunjuk silang ini? Kita lihat ya. Kartu ini dapat digunakan untuk membantu menemukan arsip selain kartu indeks ya, karena kartu tunjuk silang ini adalah petunjuk yang terdapat pada penyimpanan yang berfungsi untuk menunjukkan tempat dari dokumen atau arsip yang dicari pada tempat yang ditunjukkan. Nah, kartu tunjuk silang ini dibuat dengan ukuran 12,5 cm kali 7,5 cm. Namun tidak semua arsip itu dibuat kartu tunjuk silang ya, hanya tertentu aja anak-anak ya yang memang benar-benar dianggap penting ya, jadi harus dibuatkan kartu ini. Ya, kriteria dari arsip yang perlu dibuatkan kartu tunjuk silang ini apa Bu? Nah ini ya, misalnya kalau surat itu mempunyai arsip ya, maksudnya arsip itu mempunyai lebih dari satu judul atau caption atau nama. Ya kita ambil contoh dia misalnya Gus Dur ya, itu kan terkenal dengan nama Gus Dur ya, tapi nama sebenarnya adalah Abdurrahman Wahid ya, dipanggil Gus Dur lah. Nama-nama kedua ini sangat populer, makanya dibuatkan kartu tunjuk silangnya. Ya, artinya apa? Arsip disimpan dengan indeks Wahid Abdurrahman, sedangkan nama yang lain menjadi petunjuk silang. Kita lihat ya, indeksnya Durgus karena namanya Gus Dur ya terkenalnya. Nah, sekarang kita lihat tunjuk silang yang lain yaitu Wahid Abdurrahman atau Abdurrahman Wahid. Maka yang diindeks apa? WA-nya ini dulu ya, Wahid di dua huruf yang ada di depan ya. Jadi kodenya WA. Itu ya anak-anak ya. Kemudian jika arsip yang disimpan pada file link kabinet mempunyai lampiran dokumen lain, misalnya ada foto yang besar atau peta misalnya ya, maka akan dibuatkan kartu tunjuk silang yang lain ya. Ini misalnya ya, contoh surat yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini yang menangani apa anak-anak? Kondisi cuaca ya di daerah gunung misalnya ya. Ya, ini akan menyertakan gambar kan anak-anak ya, atau peta gambar keadaan Gunung Merapi. Ya, makanya akan disimpan di filing kabinet, sedangkan peta disimpan di lemari arsip. Ya, jadi ada dua, makanya perlu dibuatkan kartu tunjuk silang. Seperti apa, Bu? Seperti ini. Ya, indeksnya tadi kan Badan Meteorologi dan
klimatologi dan geofisika anak-anak ya. Jadi di indeks ya. Jadi badannya di akhir ya. Jadi meteorologi, klimatologi, dan geofisika badan. Ya, indeksnya, ya karena tadi ada menyatakan peta ya, atau lampiran yang lain, maka di indeks peta gambar keadaan Gunung Merapi. Ya, ini di indeks dulu tadi ya. Kodenya C.1.1 peta. Nah, peta apa peta? Nah, itu anak-anak ya. Nah, kemudian lainnya lagi, masuk peralatan kearsipan adalah lembar pinjam arsip atau outslip. Ya, ini. Ya, apa outslip itu? Nah, ini lembar yang digunakan untuk mencatat setiap peminjaman arsip. Tujuannya apa atau gunanya apa? Satu, sebagai bahan bukti adanya peminjaman arsip. Jadi arsip itu ada yang minjam. Dua, sebagai ingatan untuk mengetahui siapa yang pinjam, kapan, ya, dan batas waktu pembeliannya kapan. Ya, dipinjamnya itu. Kemudian sebagai tanda bahwa arsip yang dimaksud sedang dipinjam. Nah, ini memang untuk jurusan OTK kepegawaian dan perkantoran ini anak-anak memang ribet, anaknya ruwet, tapi insya Allah mengenakan. Bentar ya. Nah, ini. Kemudian mencegah terjadinya kehilangan arsip karena peminjaman yang tidak dikembalikan. Nah, karena apa? Bisa dilacak nanti ya. Nah, siapa yang pinjam kapan? Bagian apa ya? Kemudian sebagai dasar untuk melakukan penilaian suatu arsip. Oh, bahwa arsip itu hilang atau tersip atau bagaimana. Ya, ini contohnya ya. Jadi siapa nama pimpinan? Artinya yang pinjam. Jabatannya apa? Satuan kerjanya di mana? Dan surat yang dipinjam dari bagian apa? Kepada siapa ya, nomor suratnya, tanggal suratnya harus jelas, kemudian perihal suratnya apa, kode suratnya berapa, ya, janjinya dikembalikan tanggal berapa, ya, kemudian ada tanda tangan peminjamnya. Kemudian kalau dikembalikan, kapan dan siapa yang menerima. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian lembar pinjam arsip itu dibuat rangkap 3. Kenapa rangkap 3, Bu? Ya tujuannya supaya bisa dilacak. Yang pertama, lembar 1 untuk petugas arsip atau arsiparis. Ini nanti disimpan pada tickler file ya sebagai ingatan. Lembar kedua ditempatkan pada tempat penyimpanan arsip yang dipinjam. Ya, kemudian lembar ketiga untuk peminjam arsip sebagai bukti peminjaman ya. Jadi bisa dilacak ya anak-anak ya. Nah, lalu map pengganti atau out folder. Tujuannya untuk apa, Bu? Ya ini jika surat yang dipinjam tidak hanya satu surat, tetapi satu map ya, satu bundle gitu ya. Berisikan seluruh surat-surat, maka perlu dibuat satu map pengganti atau out folder. Nah, ini biasanya jarang anak-anak ya karena resiko kalau pinjam banyak ya. Kemudian menempatkannya pun di tempat yang dipinjam tadi. Misalnya di lemari ya di situ nanti lemarinya ada map penggantinya ya. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Ini. Nah, ya. Jadi seperti guide ya bentuknya anak-anak ya. Ini namanya apa suratnya atau arsipnya? Oh, Depdiknas, Jabatan Pendidikan Nasional. Perihalnya apa? Oh, tentang diklat. Dipinjam oleh siapa? Andi. Bagian apa? Kepegawaian. Tanggal kembalinya kapan? Ini contoh aja anak-anak ya. Walaupun sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, kemudian tanggal suratnya kapan? Kemudian tanggal diambil kapan? Kemudian paraf yang meminjam. Ya, selanjutnya kalian bisa tanya ke Bu Eni ya. Ini lupa ya, udah diisi tapi kok belum save ya. Ya, selanjutnya, nah ini ya anak-anak, nih ada pertanyaan, silakan tanya ke sini, itu ya. Karena saya rasa materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya. Jangan lupa materi ini ditulis yang rapi di buku tulis yang sudah disampul sofa diberi nama, nomor kelas ya. Itu aja. Makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.